Sobat One Academy. Selamat siang. Tentu saja ketika saya hadir di sini, saya siap akan memberikan spesial kepada Anda. Tentunya di webinar TV One spesial Hari Ibu. Wah, selamat buat ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Apa sih yang saya punya hari ini? Pastinya saya akan membahas hal yang bikin Anda penasaran dan pasti akan memberikan informasi yang positif untuk Anda. Karena saya hadir di sini memberikan Womanpreneur Virtual Class dengan tema UMKM Perempuan Bangkit dan Berdaya untuk Negeri. Tapi saya mau sapa-sapa dulu nih seluruh peserta. Sudah hadir siapa saja ya? Boleh kemudian chat langsung di kolom chat. Saya mau lihat dari Indonesia di Sumatera hingga Indonesia bagian timur. Saya akan undang semua. Sudah kelihatan ini ya, banyak sekali pastinya. Nah, di sini ada Mbak Ratna Puspitawuri, Mbak Gadis. Tapi saya mau sapa juga ini narasumber-narasumber saya yang nanti akan saya tanya-tanya sebenarnya bagaimana sih bisa sesukses itu di era pandemi COVID-19 seperti ini. Mulai dari Mbak Sofia, saya sudah lihat ini. Saya mau lihat dulu Mbak Sofia Irma, ada Mbak Meika Hazim. Halo Mbak Sofia. Hai, halo Mbak Caca, apa kabar? Ya, ada Mbak Meika Hazim juga nih. Halo Mbak Meika. Halo Mbak, selamat sore. Oke. Iya, nah sekarang saya mau ngelihat dulu ya siapa-siapa saja sudah hadir di sini. Wah, sudah banyak ya, ada 44. Tapi mungkin saya juga sambil menunggu di sini seluruh peserta di webinar TV One spesial Hari Ibu yang join di webinar kali ini. Atau yang misalnya mau sapa-sapa saya, langsung di kolom chat. Saya cek sekarang ya, dari Indonesia bagian mana yang sudah hadir ya. Di sini sudah mulai ada yang ngechat nih. Nah, selamat sore. Dari Klaten hadir ya. Bunda Wardiah. Wah, Bunda, selamat Hari Ibu ya. Dan juga dari Karanganyar. Waduh, Karanganyar, Yunda sudah hadir. Halo Bunda Yunda. Dan Mbak Ramawati Ananda dari Kalimantan Timur. Wah, Bekasi hadir Bekasi. Dekat sini ya Bekasi ya. Oke, nah sekarang apa sih yang saya hadirkan hari ini? Webinar kali ini hadir berkat kerjasama atau didukung oleh fifa.co.id dan pastinya juga bekerjasama dengan tim Digital TV One. Nah, saya juga meminta kepada seluruh peserta, ayo yang ganteng dan yang cantik langsung buka feature videonya. Saya mau lihat dong wajah-wajahnya ini, jangan di-mute videonya, tapi kalau audionya nggak apa-apa di-mute. Nah, wah kelihatan Mas Abdul. Wah, akhirnya dibuka. Ini apa nih background-nya nih alami sekali ya Mas Abdul ya. Oke, wah ini sudah, ampun Bang Jago, Bang Anwar ya, sudah kelihatan di sini. Wah, Bunyi Mas, ada Mbak Fitria, Mbak Ayunda. Oke, dibuka semua videonya. Karena untuk apa? Supaya nanti bisa Anda dapatkan e-sertifikat yang nanti Anda bisa screenshot ketika join webinar kali ini di awal dan akhir. Tapi kalau saya hanya janji-janji surga aja nih, nggak ada yang saya janjikan yang luar biasa. Tenang dulu. Hari ini door prize-nya nggak main-main. Total senilai 1,5 juta rupiah, bentuk e-money, apa ya istilahnya ya, bentuk uang pastinya, uang elektronik, tapi ada merchandise juga yang ada di sini. Nah, saya aja pengen ini. Ada apa di sini? Nanti akan dapat kaos, ada topi dan lain-lain ya. Jadi tetap saksikan webinar kali ini dari awal sampai akhir. Setelah itu apa sih yang mau saya bicarakan? Ini kan kondisi pandemi. Tapi saya percaya sih kalau perempuan Indonesia ini adalah perempuan yang bangkit dan berdaya. Apapun kondisinya. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Banyak ibu-ibu rumah tangga pun tidak menjadi ibu rumah tangga saja. Tapi mulai nih usaha-usaha. Atau yang pekerja yang kemudian kantornya ini terdampak dari COVID-19. Harus dirumahkan. Pun akhirnya bisa bangkit lagi. Karena perempuan Indonesia ini bangkit dan berdaya. Tapi kita juga harus dengar ini cerita-cerita sukses seperti apa yang bisa menjadi masukan supaya yang belum kepikiran mau usaha, akhirnya ada ide, mulai bergerak. Atau yang sudah berusaha tapi mungkin terdampak ini karena kondisi pandemi COVID-19 bisa semangat dan bangkit lagi. Nah, siapa sih narasumber saya di hari ini? Tadi saya sudah sapa-sapa, bukan main-main apa ya. Ibaratnya ini yang akan memberikan hal-hal yang positif. Kalau misalnya sering ke Jogja, ya kan, sering ke Jogja, saya makan coklat dalam, ya kan. Langsung saja saya akan sapa ini Mbak Meika Hazim. Selamat sore.
Selamat sore, Ya, Mbak Caca. sudah ada Mbak Meika, ada Mbak Sofia. Tapi saya sapa dulu di sebelah saya ini. Di sebelah saya adalah Ibu Dian Lestari. Ibu Dian, selamat sore Ibu Dian. Sore, Ca. Ya, kita berjarak ya Bu ya. Tidak mengapa saya tidak pakai face shield, tapi Ibu Dian pakai face shield ya. Ibu Dian merupakan OAP Operation Manager TV One, Ketua Koperasi Karyawan TV One. Alumni S1 Komunikasi Universitas Bung Karno, aktif mengembangkan koperasi karyawan TV One menjadi sarana bagi karyawan untuk belajar, berwirausaha, dan meningkatkan ekonomi keluarga. Keren ya. Kemudian Ibu Dian ini juga memiliki usaha Seafood 88 sejak tahun 2002 dan The Craft Sweet Corner and Party Decoration yang ia kelola bersama dengan suami. Wah, ini gimana bagi waktu ya, nanti kita tanya-tanya. Kemudian Ibu Dian ini juga belajar tentang manfaat koperasi untuk sarana kita berkomunitas dan mengembangkan usaha. Nah, Ibu Dian di sini. Nanti kita akan tanya-tanya ini bagaimana Ibu Dian membagi waktu dan apakah usahanya juga terdampak COVID-19 seperti ini? Nanti. Kemudian saya akan sapa juga ada Mbak Sofia Irma. Mbak Sofia, siapa sih Mbak Sofia ini? Mbak Sofia ini meneruskan bisnis keluarga, tapi ternyata memang usahanya ini nggak gampang juga, butuh kerja keras. Tidak seperti membalikan telapak tangan ya, karena Mbak Sofia ini meninggalkan karir bekerja di Bank BUMN untuk mengembangkan bisnis orang tua dan memberdayakan home industry di kampungnya sendiri menjadi go online dan modern melalui marketplace hingga terjual 600 pasang sepatu per hari. Wah, 600 pasang, luar biasa ini. Apa jangan-jangan saya pernah beli ini sepatunya Mbak Sofia ya? Oke, langsung saya sapa ya, saya mau dengar suaranya Mbak Sofia. Wah, Mbak Sofia ini masih muda ya ternyata ya. Wah, luar biasa. Setelah itu juga ada Mbak Meika Hazim yang merupakan sosok wirausaha dan dosen muda di Yogyakarta, berhasil mengembangkan potensi lokal menjadi produk kreatif kekinian sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta sejak 2013. Saya termasuk yang sering beli coklat dalam Jogja. Mbak Meika. Ya, ternyata Mbak Meika ini merupakan mantan reporter TVRI Jogja dan Public Relation Infinite Framework Batam. Aktif juga mengembangkan UMKM Go Online dan memberdayakan petani coklat di Gunung Kidul. Mbak Meika. Ya, saya juga mau dengar cerita-cerita nih dari peserta webinar TV One Spesial Hari Ibu, supaya kita tahu bahwa ada kisah-kisah lain yang kemudian bisa akan kita bahas di siang hari ini. Mungkin saya akan sapa dulu Mbak Utari. Mbak Utari sudah tersambung. Mbak Utari. Iya, Mbak. Mbak Utari Ning Hadiati di Banjarbaru Kalsel ya. Ya, boleh di-unmute suaranya Mbak Utari. Oke, Mbak Utari ini awalnya bisnis makanan diet berbahan dasar sorghum untuk dibuat cookies, roti gambang, dan dawet. Tapi akhirnya ternyata berubah haruan ini, menjadi combro karena rindu kampung halaman. Wah, Mbak Utari bisa cerita sedikit ini kenapa bisa berubah haluan? Ketika sudah berubah haluan, menguntungkan nggak usahanya yang sekarang? Bagaimana Mbak Utari? Sebetulnya sih yang sorghumnya itu masih tetap jalan, Mbak. Cuman memang pangsa pasarnya kan terbatas banget. Terus karena putarannya lambat banget akhirnya, terus saya iseng-iseng bikin combro sih sebetulnya. Tadinya untuk diri sendiri. Terus ternyata tetangga nyoba. Lah lama-lama terus katanya coba Mbak pasarin dijual. Ya sudah, saya coba tawarkan ke teman-teman yang lain. Terus iseng-iseng pasang di online, lumayan istilahnya dalam satu kali pembuatan saya bisa habis 5 kilo singkong. Nah dari situ mulai pelan-pelan ini jadi singkong si combro ini hitungannya buat harian akhirnya seperti itu. Cuman saya lihat kalau di akhir bulan ini lebih sepi lah, bisa dibilang kayak itu. Maaf, suara saya kedengeran nggak ya? Saya lupa nggak pakai headset. Jelas Mbak Utari, tapi Mbak Utari merasa manfaatnya tidak? Mbak Utari punya usaha, kondisi keluarga ini terbantu lah ya istilahnya ya dengan era pandemi COVID-19 seperti ini?
setidaknya saya tetap punya kegiatan ya Mbak ya, positif, mudah-mudahan bisa membantu tetangga kiri kanan saya juga nantinya. Itu yang masih saya fokuskan ya, istilahnya saya berharap bisa seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Oke. Ternyata rindu kampung halaman luar biasa ya, bisa membawakan manfaat juga meskipun terpaksa harus berhaluan bisnisnya. Saya sapa lagi ada Mbak Yunda ya, Mbak Yunda dari Craft Rajut. Mbak Yunda, siang menjelang sore ini sebenarnya ya, Sobat Wan. Ya, Mbak Yunda ini ternyata memiliki produk craft handmade untuk home decor dengan brand Yuan Craft. Nah, sharing dong Mbak, sebenarnya usaha Mbak ini apa sih, menjual apa sih, dan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini terdampak hebat nggak? Kalau saya sih nggak begitu terdampak banget ya. Usaha saya itu kan customize rajut. Nah, tapi untuk menyeimbangkan karena terdampak sedikit, jadi saya bikin produk lagi gelang. Dan lumayan sih penjualannya. Gelang dari biji jenitri, dari kayu koka, saya mix. Tapi lumayan dapat pesanannya, sama tasbih juga. Karena biji jenitri itu, ya suaranya kurang ya? Biasanya, iya kedengeran Mbak Yunda, biasanya kan kalau usaha yang dilakukan oleh ibu ya, atau ibu rumah tangga ini, nggak jauh-jauh dari bisa nggak ya bagi waktunya, bisa nggak ya konsisten. Nah, gimana cara Mbak Yunda ini bisa konsisten tetap terus berusaha? Kalau saya tuh paginya tetap mengerjakan pekerjaan rumah biasa, bersih-bersih rumah. Terus kalau sorenya, siangnya, malamnya saya bagi waktu sama buat produksi. Mbak, boleh ditunjukkan nggak? Penasaran saya sama craftnya kayak gimana sih? Boleh, langsung di kamera. Ini saya lagi, ada nggak? Saya lagi bikin ini, tasbih. Ini. Itu dari apa Mbak? Kalau rajut, itu dari biji jenitri. Berapa jualnya? Satu tasbih itu berapa? Sekitar 70 ribuan. Yang bikin Mbak sendiri atau berapa banyak karyawan yang pekerjakan? Kalau saya freelance sih biasanya. Saya ngajar juga. Saya ngajar. Sebelum COVID saya ngajar. Bikinnya ada yang dari benang. Kalau tasbih baru bikin bulan ini. Terus kalau rajut biasanya dari benang sama dari tali rafia. Dimension dong nama IG-nya supaya yang tertarik mau beli ini bisa langsung cus kepo-kepoin IG-nya Mbak Ayunda. Apa IG-nya? IG-nya Yuncraft. Kelihatan nggak nih? @Yuncraft gitu ya? Yuncraft. Kelihatan nggak? Oke. @Yuncraft ya. @Yuan_craft. Oke, bolehlah. Karena itu juga memberdayakan masyarakat di sekeliling Mbak Ayunda ya? Iya, saya pernah ngajar sekitar hampir 100 perempuan di Karanganyar. Waduh, luar biasa. Keren. Sudah ada Mbak Ayunda, ada Mbak Utari. Sekarang saya sapa lagi ini, Mbak Wardiah. Mbak Wardiah di Klaten. Mbak Wardiah. Karena Mbak Wardiah ini survivor Karekti tahun 2013 terus berjuang dengan bisnis di rumah melalui pemasaran online dengan brand Diah Healthy Food. Ini berarti ada story-nya ya tersendiri. Mbak Wardiah. Oke, boleh di-unmute? Mbak Wardiah? Belum ya? Baik, nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Mbak Wardiah ya. Tapi mungkin saya... Sudah nih. Oke, Mbak Wardiah bisa diceritakan dong bagaimana Mbak Wardiah sebagai survivor pastinya, tapi ternyata memberikan produk yang membuat orang sehat. Ini menjadi usaha inspiratif sekali ya. Bisa diceritakan Mbak Wardiah? Oh iya, cerita kilas aja ya Mbak ya.
Itu saya itu dulu sebelum bikin dimsum, bisnis dimsum itu saya kan bisnisnya itu jualan kepala ayam, cakar dan rempah ati itu. Langsung dibuat untuk rambak cakar juga. Nah, setelah itu kan saya sudah bertahun-tahun menjalani itu 2013 saya divonis kanker rektum. Nah, saya dengan otomatis, Mbak, otomatis kerja saya malam itu udah berhenti total, nggak boleh kecapean. Nah, untuk mikir itu bagaimana ya, padahal saya masih membiayai untuk hidup anak-anak, untuk biaya hidup sekolah anak-anak. Maka saya punya pikiran itu bisnis supaya nggak kecapean, itu bikin dimsum dan bisa memberdayakan tetangga untuk membantu saya, Mbak. Ya. Wah, luar biasa ini. Doa saya buat Mbak Dia ini sehat selalu ya. Alhamdulillah ya. Hari ini kirim dimsum ke Semarang 450 tiap sementara untuk ini 1 minggunya 1000 dimsum bisnis, Mbak. Dan selain itu aneka krim, rambak cakar semuanya itu bebas penyedap, bebas pengawet dan bahan kimia lainnya. Saya itu insya Allah tanpa micin, Mbak, karena dengan itu kita latihan hidup sehat. Mari kita mengajak pada warga supaya hidup sehat, menghindari makanan yang terkontaminasi dan kimia, dan kalau bisa mengurangi junk food, Mbak. Kita makan yang segar demi hidup sehat. Karena pasien kanker sehat itu meningkat, Mbak. Demi hidup sehat itu aja. Yeah. Baik, bisa dikirim keluar kota gitu nggak, Mbak Dia? Aman tapi packagingnya ya? Sampai Jakarta aman, Mbak. Ini hari ini saya juga mau ke Purwokerto sama Jakarta Pusat. Gitu. Hari ada Instagramnya nggak, Mbak? Instagramnya? Dia Healthy Food, Mbak. Dia Healthy Food. Dia Healthy Food. Oh, dia food ya? Iya. Oh, oke. Ya. Terima kasih Mbak Dia, sudah 3 ya tadi kita dengar kisah-kisah inspiratif yang setidaknya ini membuat kita semangat di sore hari ini. Karena di tengah era pandemi COVID-19 ini untuk memulai usaha, untuk bertahan usaha itu juga nggak mudah. Tapi semua pasti bisa kalau punya keyakinan. Nah, itulah pentingnya bahwa kita mendengar kisah-kisah inspiratif yang membangkitkan semangat kita supaya yang tadi udahlah aku udah nggak semangat lagi, nggak punya modal, nggak punya keinginan lagi, sudah mentok ibaratnya, mau bangkit mau mulai dari mana. Yuk kita dengar mereka-mereka yang sudah malang melintang, pasti diterpa dengan badai cobaan bisnis yang luar biasa, tapi tetap on the right track. Nah itu akan saya langsung sapa narasumber-narasumber saya di sini. Mungkin saya pertama kali ke Ibu Dia dulu ya, Ibu Dia. Kalau misalnya Ibu kan sudah bekerja di kantor, tapi punya usaha banyak, ngurusin koperasi karyawan, punya bisnis dengan suami juga. Ini pertanyaan simpel, kok bisa ya Bu ya? Bisa diceritakan dong Bu, sebenarnya bagaimana cara membagi waktu, atau pernah nggak ya merasa bahwa sudah deh, ada satu usaha yang saya mau ikhlasin karena udah nggak kuat lagi gitu ngelolanya. Bagaimana Bu? Ya kalau membagi waktu dengan kerja itu sih udah jelas ya, kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Walaupun kita di broadcast ini kan waktunya nggak terbatas gitu ya. Kadang kita udah sampai rumah pun juga masih di telepon lah apa segala macam. Nah untuk yang saya kebetulan di rumah itu ada warung makan lah gitu. Itu karena lebih kepada memanfaatkan lahan sebenarnya. Memanfaatkan lahan dan ada yang mau bekerja juga di situ, jadi terus sampai sekarang sekitar udah 18 tahun itu. Itu lebih kepada saya lebih mengurusnya administrasinya aja. Kalau operationnya itu lebih memang udah ada orangnya sendiri itu ya, si karyawan yang saya punya ada 4 orang di situ. Kalau untuk koperasi karena ya koperasi berlokasinya sama dengan kantor, ya jadi sambil-sambilan lah ketika office-nya selesai saya turun ke koperasi untuk ngecek atau segala macam, ngobrol di ruangan juga sambil berdiskusi untuk pengembangan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk pembagian waktu secara spesifik itu saya rasa nggak ada sih, semuanya bisa kita sambil kiri kanan lah gitu. Menurut Bu Dia untuk seorang pekerja ini, ibu-ibu pekerja atau wanita-wanita pekerja, agar bisa survive, mengelola banyak cabang-cabang, punya usaha, harus ngurus keluarga, harus ngurus anak, urus suami, dan lain-lain. Itu apa sih resep pentingnya gitu dari Ibu? Trik khususnya gitu ya?
mungkin klise ya. Saya sih gini, semua yang saya lakukan itu suami anak-anak tahu. Itu. Jadi mereka tahu apa yang saya lakukan dan mereka percaya gitu kan. Artinya ibunya nggak kemana-mana, istrinya nggak kemana-mana, ya cuman ngurusinnya ya ini gitu. Jadi kalau tuh ada waktu yang mereka merasa kurang buat mereka pasti paham di situ. Artinya mungkin secara general saya bisa bilang pemahaman ya. Pemahaman dari anggota keluarga bahwa ibunya ini urusannya banyak gitu. Tapi memang kadang-kadang waktu buat kita sendiri itu yang saya merasa agak kurang. Akhirnya ya ambil cuti, mau cuman duduk-duduk di craft room saya, bisa bikin apa gitu, itu buat saya udah holiday tersendiri gitu. Oke. Nah, yang bisa membuat wanita pekerja ini ya untuk gulung tikar di usahanya itu adalah kalau ada cobaan tuh langsung cepat nyerah. Karena misalnya modalnya udah campur-campur nih, keuntungannya udah nggak kelihatan, sehingga kemudian lepas satu, tapi ya nggak bisa mulai lagi. Ini gimana caranya supaya tidak kayak gitu, Bu? Terus terang saya lebih mengikuti prinsipnya orang Chinese ya. Chinese ini kan ulet. Ya. Dia hemat gitu ya. Lalu juga ulet. Walaupun sederhana gitu, tapi konsisten. Nah, ini yang saya lihat gitu. Saya pelajarinya justru dari situ. Apalagi bisnis makanan gitu ya. Bisnis makanan itu kan naik turunnya luar biasa. Dengan pandemi ini juga terasa efeknya. Cuman kita harus bersabar gitu. Bisnis makanan menurut saya makanan sesuatu yang orang butuh. Orang nggak akan pasti butuh dengan makanan itu. Nah, jadi kita harus bersabar. Kita memanage pengeluaran dan jangan juga mencampur adukan antara walaupun cuma warung gitu ya, saya nggak pernah mencampur adukan nih keuangan nasi warung sama keuangan saya sendiri yang dari kantor nih gitu. Jadi jangan pernah ketika jatuh itu ya jangan gampang menyerah gitu. Harus dipahami bahwa bisnis kita adalah bisnis sesuatu yang terutama yang makanan nih ya, bahwa sesuatu yang memang akan setiap saat orang pasti butuh gitu. Nah kecuali kalau yang untuk saya punya di craft ini party decoration sama sweet corner gini, orang nggak butuh ya di saat pandemi karena memang nggak bisa melakukan itu. Tapi namanya souvenir, goodie bag itu yang saya provide juga itu masih bisa jalan gitu walaupun kuantitinya berkurang cukup drastis dalam tahun ini. Oke, Bu Dian, ini pertanyaan klise dari pekerja-pekerja atau karyawati adalah ngapain lagi sih usaha, gajiku udah cukup. Apalagi Ibu Dian kan udah manajer di TV One. Kenapa harus usaha gitu? Atau mungkin ada wanita-wanita pekerja lainnya, suamiku punya penghasilan, kerjaanku oke, gajiku besar. Jadi mau usaha itu kayaknya nggak perlu deh. Nah gimana itu Bu? Saya melihatnya gini, kita nggak akan bisa terus pada posisi yang sama. Kita juga punya pasangan, ya insya Allah umur panjang gitu ya. Tapi kita sebagai perempuan ini harus bisa menyiapkan segala sesuatunya. Walaupun kecil-kecilan, tapi dengan kita udah terbiasa bergerak, kita kreatif, melakukan bikin kayak tadi Mbaknya ada yang bikin tasbih, Ibu bikin dimsum dan lain sebagainya. Itu kan kreativitas. Itu yang harus perlu ditumbuhkan gitu. Jadi ini yang harus diasah terus oleh perempuan-perempuan. Saya pikir walaupun kita udah punya pekerjaan, suami kita mapan pas segala macam, ya jangan berpangku tangan lah. Do something yang bisa paling tidak bermanfaat buat diri kita sendiri sebelum untuk orang lain. Ya, tidak ada posisi aman di dunia ini ya. Kita harus bersiap sebelum badai misalnya datang. Ya amit-amit jangan sampai terjadi. Bu, cerita dong tentang koperasinya TV One. Ada tidak barang-barang yang Ibu ambil, Ibu terima ini dari hasil dari karyawan TV One? Jadi gini, tujuan koperasi di TV One itu adalah untuk meningkatkan perekonomiannya si karyawan ya dengan menjadi anggota. Nah, si anggota ini, kita ini sebagai koperasi ini sebagai jembatan lah. Karena saya melihat banyak potensi teman-teman yang ke kantor itu bawa makanan untuk dijual, bawa minuman untuk dijual gitu, atau bawa baju, apa segala macam. Ya,
saya menggrab mereka semua karena kita koperasi sebagai jembatan, bukan hanya saving loan yang bisa kita gunakan di fasilitas itu di koperasi, tapi juga sebagai marketplace buat teman-teman di kantor ini, terutama anggota koperasinya sendiri gitu. Si anggota koperasi ini kita berikan wadah untuk membuka usahanya di situ, berjualan macam-macam. Jadi kalau kita lihat dari souvenir-souvenir ini kebanyakan memang disediakan oleh anggota koperasi, which is karyawan-karyawan. Kalau keuntungan buat kita koperasi sebagai pengurus koperasi adalah kita nggak perlu repot-repot cari vendor ke sana kemari, cari segala macam. Mereka datang. Memang desain sudah ditetapkan oleh ada tim desain sendiri gitu ya dari pengurus. Tapi inilah kreativitas teman-teman gitu. Biasa, ya? Ada yang jual makanan, ada yang istrinya bisa masak, menyediakan makan siang buat teman-teman di sini bisa kita beli gitu. Ini kebanyakan juga dari anggota gitu. Ternyata kita pikir ini buatan pabrikan satu, kemudian dijual, keuntungannya semua untuk TV One, enggak. Ternyata ini untuk karyawan TV One juga nih. Keren ya, luar biasa. Tapi menjaga ini semua produknya sesuai dengan apa ya? Standar quality. Bagaimana, Bu? Oke, kita punya tim desain. Ada di pengurus koperasi itu ada tim desain. Mereka yang menyeleksi, mengevaluasi desainnya dulu, produknya. Lalu setelah hasil kita bikin contoh dulu kan. Lalu dievaluasi apakah ini sesuai logonya, warnanya, karakternya apa sudah oke apa enggak gitu. Jadi memang ada tim yang mengevaluasi itu. Ya memang ya luar biasa ini cerita dari Ibu Dian. Kalau saya nih, kalau misalnya para pemirsa di sini ya, pemirsa webinar sini tahu bahwa saya pun punya usaha. Tapi memang saya itu usaha saya ini yang tidak terlalu menyita waktu saya. Saya punya usaha sewa menyewa apartemen harian lewat aplikasi, tapi ternyata keuntungannya lumayan. Penuh terus dalam sebulan. Karena memang jangan pernah merasa bahwa kita sudah bekerja aman, udah ibu rumah tangga, punya suami, punya penghasilan aman. Kita nggak tahu hidup ke depan seperti apa. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya lagi nih kepada narasumber saya selanjutnya, yang setidaknya akan banyak memberikan masukan kepada kita bahwa usaha itu harus dijaga tuh konsistennya. Jangan kemudian kalau bincang-bincang sama teman saya sih dulu usaha 2 tahun dulu, sekarang kemudian nggak mulai lagi. Ketika kemudian bangkrut nggak bisa bangkit lagi, padahal usaha itu kan pasti kan konsisten. Nah, saya tanya-tanya kepada Mbak Sofia Irma, owner dari KND Shoes Sofia, karena motonya Mbak Sofia ini adalah usaha itu nggak seperti membalikan telapak tangan. Jadi derai air mata, perjuangan itu semuanya dihitung. Langsung saya sapa ya, Mbak Sofia. Ya, halo Mbak Caca. Mbak Sofia, bisa diceritakan bagaimana sih Mbak Sofia membangun, bertahan dengan usaha keluarga Mbak Sofia? Bahkan keluar ya dari BUMN ini sayang sekali kalau orang pikir. Bagaimana Mbak Sofia? Ya, jadi gini Mbak Caca, aku ini kan emang dulunya aku emang kerja di salah satu perusahaan bank BUMN. Sebenarnya udah enak sih, udah jadi karyawan tetap kan ya, gaji udah lumayan lah kayak gitu. Terus tiba-tiba kenapa saya berpikir, saya ingin usaha, kenapa sih saya kok begini-begini aja gitu. Kerja ya begini, saya pikir terus kerja tuh dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi gaji kita ya segini-gini aja gitu kan, belum lagi lembur kayak gitu. Terus tiba-tiba saya diskusi sama orang tua saya, kebetulan papa saya ada toko Glossier sepatu sandal ya. Udah gitu saya langsung memutuskan, ya udah deh Pak, aku resign aja kayak gitu. Nah di situ ibu papa saya coba pikirin lagi saya udah jadi karyawan tetap kayak gitu kan. Terus tiba-tiba yang teman-teman saya yang di kantor, serius kayak gitu, kok lu berani banget kayak gitu kan. Aku aja, berani apanya sih kayak gitu, aku tuh nggak kepikiran. Cuman karena modal nekat, udah gitu keduanya aku berpikir aku nanti bakalan punya suami, punya anak, dan aku nggak bisa nanti punya suami, punya anak waktu aku tuh tersita di kantor aja kayak gitu kan. Aku harus ngurus mereka, belum lagi aku harus punya penghasilan sendiri nih yang bisa dibilang tidak mengandalkan suami kayak begitu. Aku mikirnya ke situ kan. Terus umurku masih muda, kenapa sih nggak dari sekarang aja kita mulai kayak gitu.
Jadi punya banyak pengalaman, masih muda itu kan lebih luas kan wawasannya kayak gitu kan. Aku berpikir seperti itu. Toh juga orang-orang yang udah pada kerja, mereka pensiun, ujung-ujungnya pasti dia usaha juga kan, kayak begitu. Oke, Halo? Mbak Sofia, Ya. tapi sekarang itu pertanyaan simpel ya, gaji BUMN kan lumayan ya. Dengan pendapatan sekarang itu bagaimana? Oh, jauh lebih besar. Luar biasa ya. Nah, sehari katanya bisa menjual sepatu lebih dari berapa? 600 ya? Itu gimana Iya. pemasarannya, Mbak? Jadi gini, aku nih sebelum adanya pandemi kayak begini ya, kita ngomong di waktu sebelum pandemi, lumayan sih. Aku kan buka Instagram juga kayak gitu. Terus pemasaran juga kan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kan waktu itu. Alhamdulillah gitu kan, lancar. Tiba-tiba apa namanya? Kita juga model kan terus-terusan ya, dengan tidak model itu aja. Jadi kan pelanggan juga kan ada model apa nih kayak gitu kan. Jadi kita update terus model, jadinya berinovasi kayak gitu kan. Kreativitas juga kan kita harus betul-betul dipersiapkan kayak gitu. Udah gitu dengan harga yang lumayan terjangkau kayak gitu. Ya udah, itu lumayan, sehari bisa 600 pasang. Oke. Mbak Sofia, supaya para peserta webinar kali ini jadi tahu ini kalau membangun bisnis yang terkonsep, tertata, teratur ini seperti apa, boleh di-share dong presentasinya? Boleh. Kita share ya. Bentar. Bisa share screen Mbak Dia? Mbak Sofia, sorry. Baik. Sambil kita tunggu ya. Saya lihat di sini, wah sudah banyak yang join ini, ada 19 chat. Ya, sambil kita tunggu share screen dari Mbak Sofia. Karena kalau saya ini juga penggemar sepatu nih. Jadi kalau misalnya nanti para Sobat One Academy ini pengen beli sepatu, mungkin dapat diskon dari Mbak Sofia ya. Pasti. Oke, bisa share screen? Bisa share screen Mbak Sofia? Iya, sebentar. Tunggu sebentar. Bentar ya. Oke. Nggak bisa sih. Mau siapin? Oke. Baik, Mbak Sofia bisa dikirim juga ya ke panitia. Kalau enggak saya ke Jogja dulu ya. Sambil Mbak Sofia mempersiapkan. Oh ya, baik, ke Jogja dulu. Kalau misalnya yang penggemar coklat, ternyata ini yang punya ya coklat dalam Jogja ya.